Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala pujiannya milik Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-9 pada mata kuliah agama Islam dan etika, ya, agama dan etika dalam Islam, yang judul materi kita adalah kerukunan antar umat beragama. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita simak penjelasan dari materi kita berikut ini. Konsep materi kerukunan antar umat beragama. Ada 5 konsep, yakni yang pertama nanti akan dijelaskan tentang pengertian kerukunan antar umat beragama, kemudian agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, kemudian yang ketiga kerukunan antar umat beragama itu sendiri, yang keempat kendala-kendala dalam mencapai kerukunan antar umat beragama, yang terakhir yang kelima solusi kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Baik, yang pertama pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan adalah suatu tata pikir atau sikap hidup, talent attitude yang menunjukkan kesabaran dan kelapangan dada menghadapi pikiran-pikiran, pendapat-pendapat dan pendirian orang. Ummah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya ni ummah, dalam bahasa Indonesia yakni umat. Adalah sebuah kata atau frasa dari bahasa Arab yang berarti masyarakat atau bangsa. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, atau dalam bahasa agama Islam disebut dengan tasammuh, ya. Kemudian saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan, ya, pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kita masuk ke makna Islam. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengandung keajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan dan keselamatan kehidupan umat manusia pada khususnya dan semua makhluk pada umumnya, yang nanti akhirnya akan menyebabkan kita hidup rukun dengan manusia dengan agama lain dan ke lingkungan kita. Selanjutnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Fungsi Islam sebagai rahmat tidak tergantung pada penerimaan atau penilaian manusia. Substansi rahmat terletak pada fungsi ajaran tersebut, dan fungsi itu baru akan dirasakan baik oleh manusia sendiri maupun oleh makhluk-makhluk yang lain apabila manusia sebagai pengemban amanah Allah telah menaati ajaran tersebut. Fungsi Islam sebagai rahmat Allah bagi semua alam itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, makna persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam. Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Maksudnya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Ukhuwah atau persaudaraan berlaku sesama umat Islam yang disebut ukhuwah Islamiyah, dan berlaku pula pada semua umat manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya yang disebut ukhuwah insaniyah. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis dan demokratis agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah, sehingga kerukunan tersebut tidak hanya dirasakan dinikmati oleh kalangan atas atau orang-orang kaya saja. Selanjutnya, kendala-kendala dalam mencapai kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, rendahnya sikap toleransi
Kemudian yang kedua, kepentingan politik. Yang ketiga, sikap fanatisme yang berlebihan. Rendahnya sikap toleransi. Menurut Dr. Ali Masrur, salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, munculnya toleransi malas-malasan, lazy tolerance. Sebagaimana diungkapkan Peniter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjuangan tak langsung, indirect encounter antar agama, khususnya yang menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, ya. Karena ini muncul akibat ada counter, ya, supaya dijauhilah mendiskusikan masalah-masalah keimanan, ya, teologi, karena nantinya bisa dikhawatirkan berakibat pada tarik menarik umat untuk masuk agama tertentu. Yang kemudian kepentingan politik. Kepentingan politik ini sangat besar, ya, dalam rendahnya gejala-gejala atau kendala dalam kerukunan umat beragama. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir menipuannya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama, ya, kemudian memporak-porandakannya. Ini yang sering dilihat, ya, karena ada kepentingan dari orang-orang, segelintir orang, kemudian membawa agama, membenturkannya, maka terjadilah blok satu dengan blok lain atas nama agama. Selanjutnya, sikap fanatisme yang berlebihan di kalangan Islam. Ini saya katakan di kalangan Islam karena dalam kalangan kita sendiri, ya, pemahaman agama secara eksklusif ini artinya tertutup, ya, juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh berkembang pemahaman agama yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman agama yang menekankan praktek keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, ya. Banyak yang dalam agama Islam tuh radikal tuh maksudnya menolak pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya, ya. Kemudian yang tidak sesuai dengan kriterianya, maka kebiasaan dalam masyarakat itu ditolaknya, ya. Dalam kehidupan beragama khususnya Islam itu ada penyebutan orang itu bid'ah, kemudian ada sesat, sampai kadang-kadang menyebut sesama saudaranya itu saling mengkafirkan, ya. Nauzubillah min dzalik. Tak menutup kemungkinan ini juga berkembang juga pada agama-agama lain, dan sikap radikal atau fundamentalis ini juga dirasakan pada agama lain. Inilah sebenarnya sikap fanatisme ini yang kadang-kadang memunculkan kendala dalam kerukunan antar umat beragama. Bukan tidak boleh sikap fanatisme, tapi secara berlebihan juga dilarang, ya, dalam agama. Selanjutnya, solusinya yang pertama, dialog antar pemeluk agama. Yang kedua, bersikap optimis. Dialog antar pemeluk agama, yang pertama, penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Islam dan non-Islam di Indonesia akan sangat relevan karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini di luar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai, peaceful coexistence di antara para pemeluk agama yang berbeda. Kemudian bersikap optimis. Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antar agama, mungkin kita tidak perlu bersikap pesimis. Sebaliknya kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Yang pertama, pandangan agama Islam terhadap non-muslim. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang selanjutnya tanggung jawab sosial umat Islam. Pandangan agama Islam terhadap non-muslim. Dari segi akidah, setiap orang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya disebut kafir atau non-muslim. Kata kafir berarti orang menolak, yang tidak mau menerima atau menaati aturan Allah
yang diwujudkan kepada manusia melalui ajaran Islam. Sikap kufur penolakan terhadap perintah Allah pertama kali ditunjukkan oleh iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, ini saya ingin kasih komentar ya. Kata-kata kafir ini kadang-kadang merupakan kata yang sangat sangat keras terhadap orang di luar Islam ya. Orang di luar Islam itu mengatakan orang Islam itu seenaknya saja mengatakan orang-orang lain itu kafir ya. Padahal memang dalam Al-Quran ditulis kafir. Kafir itu menolak ajaran Islam ya. Dan sebaliknya pun begitu. Kita mungkin dianggap mereka juga kafir dalam bahasa agama mereka ya. Tidak ada yang berbeda. Tapi dalam segi akidah memang kerukunan umat beragama ini dibatasi ya. Tidak boleh kita tasamuh dalam bidang akidah ya. Tidak boleh menghadiri peribadatan agama lain ya. Tapi kalau di bidang sosial itu dianjurkan sekali. Selanjutnya tanggung jawab sosial umat Islam. Nah, tanggung jawab inilah kadang-kadang dalam bidang sosial inilah yang bisa merekatkan kita ya. Yang pertama, menjalin silaturahim dengan tetangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjadikan sebuah kebaikan seorang kepada tetangganya menjadi salah satu indikator keimanan ya. Apalagi kita bertetangga dengan saudara-saudara kita yang beragama lain ya. Bisa juga yang kedua, memberikan infak ya atau sedekah dari sebagian harta yang kita miliki. Kalau yang wajib kita sebut zakat, yang sunnah dalam bentuk sedekah ya, atau memberikan makanan atau bentuk-bentuk lain kepada tetangga kita, baik yang satu agama seiman ataupun yang berbeda agama. Yang ketiga, menjenguk bila ada anggota yang sakit atau takziah bila ada anggota masyarakat meninggal ya. Ini biasa terjadi pada kita ya. Kita lihat walaupun tidak seagama dengan kita juga kita lihat ya. Apalagi juga dalam kematian ya, penguburan atau pesta itu biasanya kita kunjungi walaupun berbeda agama. Yang terakhir ya, ini amar ma'ruf nahi mungkar ya, atau kita sebut ya memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang berbuat jahat ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini memerlukan juga kebijakan dalam bertindak. Karena itu Rasulullah memberikan 3 tingkatan. Yang pertama, menggunakan tangan atau kekuasaan apabila ia mampu. Kalau tidak mampu, menggunakan lisan. Kalau tidak mampu sama sekali, dalam hati menolaknya ya. Dan alhamdulillah ya, itu tadi penjabaran dari saya. Mudah-mudahan kita memahami sehingga kita dapat hidup rukun dan damai dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama tanpa ada bibit-bibit kebencian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.